Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya wudumu, harus ya sesuai Nabi. dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, ghafarallahu. sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, innaka anta alimul hakim, wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu via udara dalam program acara Bersih Hati di edisi hari Kamis 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 22 Oktober 2020. Alhamdulillah, itulah kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan dan kita biasakan ketika kita berinteraksi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena ada begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat aman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Betul, dan kita yakin dengan apa yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, la in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nikmat Allah SWT, maka sama dengannya adalah syukur. Dan syukur, para ulama menjelaskan, adalah ta'atul mut'im. Ya, kita menggunakan kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan, untuk ketaatan kepada zat yang telah memberikan dan mengaruniakan nikmat tersebut, yaitu Allah Jalla wa'ala. Maka kalimat syukur ini bukan hanya sekedar ucapan di lisan, akan tapi mari kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk ketaatan tersebut, semoga apa yang sedang kita lakukan ini, yaitu belajar, mengkaji, mendalami ilmu agama, yang mana ini bagian daripada ibadah yang agung, ya, bagian daripada sarana dan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kalimat syukur tadi, mari kita senantiasa barengi lisan kita dengan memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kiranya apa yang akan kita pelajari nanti berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat, dan majelis yang kita adakan sebagai majelis yang diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan halaqah kajian kita di program acara Bersih Hati. Namun sebelum kita masuk kepada materi, seperti biasa kami mengundang kepada para pemirsa dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor yang tercantum di layar kaca TV Anda, baik secara langsung ya atau melalui SMS nanti.
Setelah kemarin kita membahas tentang medan yang perlu kita bersihkan, yang mana ya akan mengerucut kepada 3 medan, di sisi akidah, kemudian di sisi ucapan, dan yang terakhir adalah di sisi perbuatan. Ini 3 medan yang harus kita bersihkan, yang harus kita sucikan, agar kiranya nanti kita itu bisa betul-betul sempurna di dalam melakukan ya bersih hati, di dalam ya melakukan tazkiyatun nafs. Dan kemarin kita ingatkan di sana ada istilah yang tercela dalam agama kita, yaitu menganggap diri suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jadi kita terlarang untuk menganggap diri suci, menganggap diri dalam keadaan paling benar, dan seterusnya. Karena nggak ada manusia yang selalu dalam kebenaran, tidak pernah terjatuh dalam kekeliruan, nggak ada. Baik nanti terkait dengan ketika berinteraksi bersama Allah atau berkaitan dengan interaksi sosialnya, nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat keliru, berbuat salah. Ya, setelah kita membahas masalah itu, sekarang pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas ya bersih hati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Sebetulnya ini sebuah pertanyaan yang muncul di dalam diri kita ketika kita membahas masalah ini. Sebetulnya bersih hati itu perilakunya siapa? Ya, bersih hati itu perilakunya siapa? Apakah murni dari perilaku kita? Artinya kita melakukan bersih hati, sucikan hati kita dari segala macam bentuk kotoran dan juga penyakitnya. Ya, ataukah itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah itu sebuah karunia, nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah sucikan hati orang tersebut? Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Tatkala para ulama menafsirkan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syams, yang merupakan ayat pokok dalam masalah tema kita, ya bersih hati, Allah SWT berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa yang mensucikan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membersihkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak memiliki wewenang lebih daripada yang menerima ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi para hambanya. Ini orang ya dijadikan menjadi baik hatinya, dijadikan suci hatinya, ya dijadikan siap menerima hidayah. Yang ini sebaliknya, dia harus rela ya menjadi sosok yang hatinya penuh dengan kotoran, penyakit, dan sesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tersirat dalam khutbatul hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ya yang mensucikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ya dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21. Dalam surat An-Nur ayat 21 Allah berfirman, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim." Artinya, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT atas kalian, niscaya tidak ada satupun yang ya disucikan hatinya. Sucikan, ya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tapi Allah SWT mensucikan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini ya syahid dalam masalah ini, di mana para ulama menjelaskan bahwa yang mensucikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pendapat yang pertama. Yang kedua,
Ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa yang mensucikan hati adalah hamba itu sendiri, alias kita. Yang mensucikan hati adalah kita sendiri. Dengan apa? Dengan ketaatan dan juga amal soleh. Dengan ketaatan dan juga amal soleh. Mereka sama ya menggunakan ayat tadi sebagai dalil. Kemudian mereka menjelaskan bahwa ayat tadi sedang berbicara tentang larangan untuk mengikuti tipu daya setan. Jadi awal-awal ayat ini menjelaskan tentang masalah larangan untuk mengikuti tipu daya setan. Ya. Maka walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat karunia dari Allah SWT, saya nggak akan ada orang sanggup untuk bisa lepas dari godaan setan, dari tipu daya setan. Ini maknanya. Ya, ini bagian daripada taufik, bagian daripada hidayah dari Allah SWT. Ketika orang dalam kehidupannya dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melakukan amal soleh. Dan pendapat ini banyak dikuatkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Ya, beliau yang menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa yang mensucikan hati adalah dari perilaku hamba itu sendiri. Ya. Jadi kesimpulan dari poin pertama ini, yang mensucikan hati, bahwa seorang hamba itu mampu membersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan dipahami hal ini bukan berarti kita itu sedang menafikan peranan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Tidak. Ya, tidak seperti pemahamannya Qadariyah, yang mana mereka itu menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwa orang itu bisa mendapatkan hidayah sendiri, mengatakan bahwa dia yang memiliki dan menguasai hidayah serta ya dhalalah atau kesesatan. Ini kita enggak sedang berpemahaman seperti ini. Nah, ini perlu dipahami ya secara mendalam ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seorang hamba mampu membersihkan hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti kita sedang menafikan peranan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita pahami, bahwa seorang hamba itu bisa membersihkan hatinya dengan sebab mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang jelas di dalam ayat tadi, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah, karena sebab rahmatnya Allah, kita itu nggak akan mungkin selamat dari godaan setan. Setan itu ketika menggoda manusia itu dari semua arah, ya. Jadi setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas. Nah, itu semuanya dilakukan oleh setan. Ini orang digoda dalam masalah keimanan. Ini digoda dalam masalah nafsu syahwatnya. Ini orang digoda dalam masalah hobinya. Terus ya, setan itu memang pekerjaannya menggoda manusia, sehingga setiap hari yang dilakukan oleh setan yang melakukan analisa, ini orang ya kelemahannya di mana, ini terus. Ya makanya kalau kita nggak ditolong oleh Allah, kalau kita itu nggak diberi taufik Allah nggak akan sanggup kita untuk hanya sujud sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari betul dalam masalah ini. Ya, harus kita pahami betul bahwa ketika seorang hamba membersihkan hatinya dan dia mampu itu untuk hal itu, maka itu semuanya karena berkat rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwah, para pemirsa di rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam mengerjakan ketaatan, ya seorang hamba itu tidak akan sanggup
serta tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak sih? Coba mari kita buktikan dalam beberapa contoh. Ketika kita hendak sholat, kita ingin sholat nih, ya, sholat sunnah dulu, ya, sholat apa namanya, sholat wajib dulu, ya. Kita ingin sholat wajib, kita ingin mengerjakan sholat wajib. Kita sudah niat nih, besok pagi, ya mau, ya bangun pagi untuk bisa sholat subuh di masjid secara berjamaah. Ya, tapi hal itu tidak akan bisa terlaksana kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita sudah siapkan segalanya. Ada jam beker, kita minta istri untuk membangunkan, orang rumah untuk bisa membangunkan. Tapi malam itu, Masya Allah, tidurnya pulas sekali. Semuanya. Akhirnya nggak bangun kecuali pagi hari ketika ayam sudah berkokok. Sehingga sholat subuh lewat secara berjamaah. Ini bukti. Ya, contoh sederhana bagaimana kita itu sering ingin dan terobsesi untuk melakukan kebaikan tapi nggak bisa terlaksana karena apa? Allah belum memberikan taufik untuk itu. Allah SWT ya tidak menolong kita untuk itu. Makanya yang menarik di dalam surat Al-Fatihah, ya Allah SWT dalam hadis Abu Hurairah, ya, diskusi yang mengatakan bahwa bacaan surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua, ya, untuk Allah dan juga untuk hambanya. Yang untuk Allah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba kami meminta pertolongan. Baru setelah itu kita berdoa, ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, berilah hamba ya hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena kita itu nggak akan mungkin ya sanggup untuk bisa merealisasikan apa yang kita ikrarkan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Iya atau tidak? Iya. Saya jawab iya saja, ya. Tapi coba renungi. Apa yang saya sampaikan itu memang betul. Kita ingin umroh, ya, kita ingin umroh. Sudah kita rencanakan segala sesuatunya. Allah belum mengizinkan kita untuk berangkat, ya nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Ya, kita ingin sholat malam. Ya, ketika Allah belum mengizinkan, nggak akan terlaksana. Dan seterusnya. Kita ingin berbuat baik kepada tetangga. Ya, kita sedang berada di luar kota, ya, acara dinas dari kantor. Kemudian di sana ingat tetangga, udah saya mau belikan oleh-oleh nih. Saya akan belikan souvenir. Kita belikan. Ya, kita sudah hitung nih tetangga kiri kanan, ya depan Pak Fulan, ya, ini beli makanan nih, apa namanya, oleh-oleh ini. Ya, sudah pulang ke rumah. Begitu ingin kita kasihkan, ternyata ya qadar Allah tetangga kita itu lagi pada mudik. Akhirnya balik lagi. Ya, kalau kami di kampung ya, ingin berbagi hadiah kepada tetangga, ya beli martabak lah ya. Kita ingat tetangga, kita beli atau beli nasi kotak ya. Ingat tetangga, kemudian kita beli. Begitu sampai ke rumah, kita ketuk-ketuk rumahnya, ternyata nggak tahu lagi kemana, pergi kemana. Ini kita rasakan, sehingga kita nggak bisa berbagi. Ya, kita nggak bisa berbagi karena nasi itu balik lagi ke kita, martabak itu balik lagi ke kita. Itu contoh sederhana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Kita butuh petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika kita berniat hijrah. Maka tidak akan sanggup ya jika tidak mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin seperti teman kantor kita yang sudah jauh lebih baik, ya,
sudah jauh lebih baik dari pakaiannya atau dari sisi ibadahnya dan dari sisi akhlaknya. Kita ingin nih, karena dia sudah bisa berubah, kenapa saya nggak bisa? Kemudian ingin berniat untuk hijrah, tapi ternyata hanya sekedar rencana yang nggak pernah bisa terrealisasi. Kenapa? Jawabannya karena tidak mendapatkan hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula dalam masalah yang sedang kita kaji ini, itu memperbaiki diri, ingin melakukan bersih hati, ya, ingin memperbaiki diri, diawali dengan bersih hati. Maka kita di sini harus memperhatikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu kita nggak akan sanggup untuk melakukan bersih hati. Jadi nanti insya Allah kita akan simpulkan di poin yang agak panjang ini, bahwa bersih hati itu kita yang melakukan. Ya, kita punya peranan, kita yang menentukan, opsi ada di hadapan kita. Tapi ingat, sekalipun kita yang melakukan, tapi tetap ya di situ kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa itu semuanya gak akan sanggup. Gak akan sanggup. Di dalam surat Al-An'am ya, ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan ini subhanallah. Ya. Kita rasakan betul ketika pertama kali hidayah itu menyapa kita. Allah lapangkan dada kita untuk mau mendengarkan pengajian. Padahal selama ini kita mungkin enggan dan segan untuk mendengar. Atau ketika diajak kawan untuk ikut taklim, awalnya kita itu merasa merasa ragu atau merasa agak sedikit kagok. Hari gini kok ngaji gitu ya, hari gini kok ngaji. Kemudian dia mencoba untuk mereview, wah kalau nanti ngaji saya sudah nggak bisa baca Quran nih, udah lama nggak ngaji. Akhirnya ada perasaan takut ini itu. Sampai ada sebuah kisah ya, ada orang diajak untuk taklim, dia ketika ingin melangkahkan kakinya ke masjid ya, untuk masuk itu gemeter ya, keluar keringat. Karena tadi ada perasaan takut, nanti disapa, nanti ditanya ya dari mana ya, apalagi kalau nanti diminta untuk mencoba baca Quran, wah gemeter. Makanya ini juga nasihat bagi teman-teman yang sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah dari Allah ya, ketika menjumpai ada teman baru yang baru hijrah, yang baru ngaji, maka bikin mereka nyaman. Jangan justru sebaliknya dibikin gak nyaman, gak ditanya, gak ditegur. Nah, ini kan jadi malah merasa asing dia. Jadi dia sudah untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk ikut taklim aja itu udah luar biasa. Sampai situ sudah nggak ditanya lagi. Ya, jangan sampai kita itu ya membuat lari orang dari kebaikan. Ya. Tayyib. Wa fama yuridillahu ayahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dada orang tersebut ya untuk menerima Islam. Allah akan bersihkan, Allah akan sucikan. Ya. Sebaliknya wa may yurid ayudhillahu yaj'alu sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya barang siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat dari jalan yang lurus, dan kita berlindung kepada Allah SWT untuk dijadikan sebagai ya orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Ya, maka barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut ya tersesat dari jalan yang lurus, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit, terhimpit. Sudah dikatakan dayyiqan, sempit, harajan. Harajan itu tempat yang sempit.
Ya tempat yang sempit kan tempat yang nggak mungkin bisa menampung barang baru. Kita punya ruangan nih 3x3, di sini sudah ada lemari, sudah ada ini, sudah ada ini. Maka nggak akan mungkin ya mampu menampung barang lain, karena ini tempat sempit. Kira-kira seperti itulah orang yang ya hatinya dipalingkan dari kebenaran, hatinya sempit. Makanya kita lihat orang-orang yang ya tidak mendapatkan hidayah, hatinya sempit ketika dibacakan ayat, disampaikan dalil. Ya, kita lihat orang-orang yang nggak suka dengan dalil, orang-orang yang nggak suka dengan atribut Islam, tidak suka disebut tentang istilah-istilah Islam, hatinya sempit. Sekali lagi hatinya sempit karena nggak mampu menampung ya hal yang baru, yaitu hidayah. Ya, dan Allah SWT di sini memvisualisasikan bagaimana kesempitan hati orang tersebut. Allah berfirman, ka'annama yas'adu fis sama. Seperti halnya orang yang sedang naik ke atas langit. Ya tentunya kita merasakan ya, semakin kita itu berada di tempat ketinggian itu untuk menghirup udara itu ya sangat hampa, susah. Ya seperti itulah orang ketika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, hatinya sempit, bahkan sulit bernafas. Ya sulit bernafas. Ya menggambarkan bagaimana dia itu terasa terhimpitnya dengan apa? Dengan masalah itu. Kayak seperti misalkan ada seorang wanita, dia pakaiannya ala kadarnya ya. Karena bahannya kayak belum komplit ya, hingga memamerkan auratnya. Dia ketika melihat ada kawannya pakai jilbab besar atau dia pakai niqab, padahal temannya tadi itu nggak ngata-ngatain apapun, tapi karena hatinya sempit, dia itu tersinggung. Akhirnya keluar ucapan sok alim, sok suci, ya sok ustadzah, ya sok bener sendiri. Padahal nggak keluar ucapan apa-apa, tapi dia keluar kalimat-kalimat tadi untuk membela diri. Itulah hati orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, dari sini maka kita harus memahami betapa butuhnya dan perlunya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insan dha'ifa, dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kita lemah ya. Kita hakikatnya lemah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sanggup ya untuk melakukan apapun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Sehingga karena kita itu hakikatnya lemah, kita itu butuh kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Jalla wa'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang tadi kita baca di awal dalam muqaddimah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW dan beliau selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah sifat takwa dalam jiwaku dan sucikanlah jiwaku karena engkau yang terbaik dalam mensucikan jiwa. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensucikan hati. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi yang ada pada kesempatan sore hari ini ya, kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia. Untuk bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membersihkan hati kita. Dan kita butuh mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ketaatan. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Ya kita butuh ya pertolongan dari Allah untuk bisa membersihkan hati sebagaimana untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang ujub, menjadi orang yang besar kepala, yang hanya bersandar kepada
kekuatan diri sendiri, karena nggak akan sanggup. Sekalipun memang sekali lagi opsi ada di tangan kita. Oh, kita yang punya pilihan untuk membersihkan hati atau membiarkannya apa adanya. Itu ada di tangan kita. Tapi sekali lagi kita nggak akan sanggup yang melakukan kalau nggak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun, setinggi apapun ya ilmu yang kita miliki, ya ibadah yang kita lakukan, nggak akan sanggup kalau kita nggak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri contoh, tatkala muadzin mengumandangkan azan, pada saat mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya apa anjuran doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau jawaban yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya kekuatan, kita itu nggak punya daya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk sesuatu yang bentuknya panggilan ibadah salat, yaitu azan, yang mana kita tahu bahwa salat ini adalah merupakan bagian daripada sarana terbaik untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari segala macam kotoran dan penyakitnya. Nah, ini sudah dijelaskan di awal. Untuk jawaban panggilan tadi aja kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran penting, pelajaran yang sering kali kita tidak hiraukan, bahwa kita hakikatnya lemah, ya makhluk yang lemah yang butuh kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari ini semua apa yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa membersihkan hati harus diawali dengan yang namanya hijrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin inti dari materi yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Setelah tadi menjelaskan tentang ya bersih hati itu dari Allah ataukah dari kita, ya tadi sudah kita uraikan. Di situ ada khilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama, yang ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan keilmuan yang baru bagi kita semuanya, bahwa opsi ada di tangan kita, tapi kita akan bisa banyak berbuat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa melakukan bersih hati secara sempurna ya ikhwah, adalah dengan mengawali hijrah secara totalitas, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Artinya jangan sampai tobat kita, hijrah kita itu setengah-setengah, prematur, nggak jadi, mentah. Ya kalau bahasa kami, ya orang Banyumas itu magel. Ya magel itu mentah enggak, matang enggak. Ini kan nggak enak dimakan. Ya jangan sampai hijrah kita itu seperti itu. Kenapa? Karena ya hasilnya nggak akan ada. Maka mari ketika kita hijrahlah secara totalitas. Bukan hanya sekedar di atribut kita, di pakaian kita, di komunitas kita. Akan tetapi kita hijrah ya diawali dari akidah kita. Barangkali ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, kemudian di ibadah kita memperhatikan barangkali ada amalan-amalan harian yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang masih banyak kita lakukan. Ya terus kita koreksi. Ini namanya hijrah totalitas. Kemudian dalam masalah mencari ma'isyah juga harus diperhatikan. Apakah selama ini dia tidak kenal hukum halal dan haram, ataukah dia dalam masalah ini sering ya berbuat curang dalam bisnisnya, menipu, ya memanipulasi barang dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Atau memanfaatkan keluguan pembeli, ya ketika kita jualan secara offline, kemudian ada datang pembeli yang lugu, dia nggak tahu barang. Nah, maka dimanfaatkan ini. Kita kasih barang, ya sama sebetulnya, akan tapi ini barang mungkin
expirednya sudah hampir tuntas ya. Atau ketika kita jualan burung atau jualan ikan, ini ada pembeli yang lugu, ya kita kasih, ini barang ada, kelihatan, dia bisa lihat. Tapi kita tahu ini ikan mungkin sebentar lagi mati, ini burung mungkin ini dan itu ada kekurangan. Tapi karena ini pembeli baru, kita manfaatkan keluguannya. Ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Jadi banyak PR kita ketika kita itu hijrah. Sekali lagi, hijrah itu bukan hanya sekedar yang tadi nggak ngaji ikut ngaji, yang tadinya nggak berjilbab sekarang berjilbab, yang tadinya nggak berjenggot sekarang berjenggot, yang tadinya komunitasnya di komunitas yang nggak benar kemudian beralih kepada komunitas yang benar, grup-grupnya juga sudah mulai dideletin, ya ganti kepada grup-grup yang isinya tausiah ini dan itu. Iya, itu baik ya, itu baik. Kita bukan sedang menafikan itu sebagai bagian daripada hijrah, tidak. Akan tapi hijrah yang sempurna itu adalah manahallahu al-hijratu atau al-muhajiru, ya, man hajara manahallahu. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Banyak. Ada kesyirikan, ada riba, ada zina, ada zalim, ya, ada dusta, ada ghibah, dan banyak. Nah, ini orang yang hijrah harus jauhi perilaku yang buruk. Kalau sekarang gini, kita sudah hijrah katanya, sekalipun nggak pakai ya mempublikasikan ya, tapi kita mengatakan sudah hijrah, tapi ucapannya masih sering kotor, masih hibah, masih sering dusta, ya, menyakiti lawan bicaranya. Nah, ini berarti kan PR bahwa hijrah kita itu belum sempurna. Nah, ini awal dulu nih, sebelum nanti kita akan bahas tentang tips-tipsnya ya. Nah, ini harus dibahas dulu. Ya, harus dibahas dulu. Jadi kita masih membahas kerangka besarnya dulu ini. Ya, dalam masalah program bersih hati kita. Jadi yang pertama adalah diawali dengan hijrah secara totalitas. Ya, masih banyak PR yang harus kita perbaiki di hijrah kita. Yang sudah baik, ya, ditingkatkan lagi kebaikannya, keimanannya, ilmunya, akidahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Sebagaimana yang perlu kita perhatikan pula adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepadanya, dan bisa istiqamah dalam masalah itu. Ini yang agak berat ya, agak susah. Jadi istiqamah itu ya perkara yang luar biasa, yang menahan ritme ibadah kita, hijrah kita, keyakinan kita itu luar biasa. Makanya menjadi sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tahabbuddin Allah inda wa masahibuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode beragama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya itu bisa continue, bisa menahan, menjaga ritme. Karena orang ya ketika beribadah kepada Allah itu ada saat sedang semangat, ada saat sedang malas, ya atau tidak? Orang kalau lagi semangat, wah, jangan ditanya, ya, mungkin dia baca Quran bisa 1 juz karena lagi semangat. Dia sholat malam jam 1 bangun sampai jam 3 karena lagi semangat. Tapi perhatikan ketika sedang kondisi lemah, kondisi malas, ya, kondisi futur, apa yang terjadi? Bisa jadi untuk bangun sholat subuh aja malas, apalagi sholat malam. Ya, untuk menyentuh mushaf aja malas, apalagi sampai baca kayak gitu ya. Nah, ini orang ketika sedang malas. Maka ketika kita bisa menjaga ritme ibadah, memperhatikan posisi atau memperhatikan saat semangat dan memperhatikan ya saat sedang futur, ini menjadi amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istiqamah, ya.
Jadi intinya kita hijrah secara totalitas dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah dan istiqamah dalam masalah itu. Karena dengan itu kita nanti akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya buah daripada hijrah kita yang kita lakukan secara totalitas. Kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ketaatan sebagai ladang untuk bersih hati. Bagaimana kemarin kita jelaskan bahwa ketaatan itu adalah ladang untuk bersih hati. Karena hati kita itu akan ya diberi nutrisi, diberi makanannya, diberi haknya ketika kita beribadah. Sebaliknya ketika orang melakukan kemaksiatan, dosa dan seterusnya, maka hati akan kehilangan nutrisi. Sehingga sudah nggak bisa lagi mencerna mana kebaikan, mana keburukan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, ada noda hitam di dalam hatinya. Ketika dia bertobat akan terhapus. Tapi ketika dia biarkan, maka hatinya akan hitam pekat. Seperti belakang panci itu. Ya, panci, kita punya panci hitam bawahnya. Itu pekat seperti itu. Sehingga dia sudah nggak kenal lagi kebaikan dan keburukan. Ada nggak orang yang maklub? Ada orang yang sudah kebolak-balik. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Ada di zaman kita ya, ada. Jadi kita melakukan ketaatan untuk bisa melakukan bersih hati. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Hujurat ayat yang ke-7, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Ya, Allah yang telah menjadikan kita itu cinta dengan keimanan dan menghiasi di dalam hati kita. Dan menjadikan kita benci dengan yang namanya perbuatan dosa dan juga maksiat. Jadi, Allah SWT yang menjadikan kita itu suka dan senang untuk mengerjakan amal soleh. Allah yang menjadikan kita ya suka berbagi, suka berdonasi, berzikir, ya membaca Al-Quran, ya sholat, puasa sunnah dan seterusnya. Sebagaimana Allah yang menjadikan kita itu benci perbuatan dosa dan juga maksiat. Perbuatan dosa dan juga maksiat. Maka ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kunci ya agar kita bisa melakukan bersih hati. Ya, kita itu perlu ya hijrah secara totalitas agar kita nanti bisa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah SWT untuk bisa melakukan amal ketaatan. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ingin berinteraktif bersama kami, silakan ya, baik secara langsung ataupun melalui SMS. Sebelum nanti kita simpulkan di materi kesempatan sore hari ini. Ya, kita lihat dulu, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan menghubungi nomor kami yang tercantum di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan, tapi agak di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Kalimantan. Ustaz mau bertanya, apakah doa sebelum makan yang tersebar di masyarakat dan sering diajarkan kepada anak-anak yang lafadznya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, apakah ada tuntunannya Ustaz? Ya. Sepengetahuan kami bahwa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita makan adalah cukup membaca basmalah, bismillah. Ini berdasarkan sebuah hadis ketika Nabi SAW mengajari seorang anak kecil adab makan. Maka beliau mengatakan, ya ghulam, samillah wa qul fi yaminika wa qul fi mayalik. Wahai anak kecil, ya, bacalah basmalah dan gunakan tangan kanan serta makan yang ada di hadapanmu. Ya, ini menunjukkan bahwa doa sebelum makan
Doa sebelum makan adalah cukup baca basmalah. Basmalah artinya adalah cukup membaca bismillah. Gimana Ustadz kalau ditambahin ya? Yang lebih tepat adalah baca bismillah baru makan. Bismillah baru minum. Ya. Adapun kalau ingin membaca bismillahirrahmanirrahim ya boleh saja, tapi khilafus sunnah. Yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi adalah baca bismillah. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Sederhana, ya enggak terlalu panjang. Adapun doa yang tadi ditanyakan walalam, ya, apakah ada hadis yang sahih yang menjelaskan atau tidak, ini butuh kajian yang lebih mendalam. Tapi sepengetahuan kami itu hadis yang sahih adalah cukup dengan membaca bismillah. Tayyib. Silakan kalau ada pertanyaan lain dari pemirsa, kami persilahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa. Jadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan sore hari ini bahwa bersih hati itu kita yang punya opsi yang menentukan, ya, yang menentukan bahwa kita mampu membersihkan hati kita dari segala macam kotoran dan penyakitnya. Ya, seperti di materi-materi sebelumnya kita bahas bahwa kita kenali hati kita dulu, kita diagnosa hati kita dulu apakah berpenyakit atau tidak, dengan cara kita bisa melihat selama ini kita kalau berkata banyak bohongnya atau tidak. Makanya merenung itu penting ya, atau bahasa yang lebih tepat itu muhasabah, itu penting dalam kehidupan, ya, untuk bisa mengetahui kondisi hati kita. Apakah kita itu memang ada penyakit pelit, ada penyakit sombong, ada penyakit ujub, ataukah tidak? Ini perlu kita sering introspeksi, perhatikan. Bisa kita rasakan sendiri atau kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada keluhan yang mampir di telinga kita, ada kritikan yang mampir di telinga kita. Nah, itu materi atau itu bahan buat introspeksi diri. Yang dikatakan tetangga kita mungkin benar. Ketika kita itu lebih mementingkan diri sendiri, nggak berempati, ya, kemudian keras kepala, ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Kita punya opsi untuk melakukan bersih hati dengan cara itu tadi. Ya, tapi ingat, bukan maknanya sekalipun kita yang punya dan pegang kendali bahwa kita menafikan peranan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Tetap ya kita butuh pertolongan dari Allah SWT, karena nggak akan sanggup sekali lagi kita melakukan bersih hati secara totalitas ya kalau nggak ditolong oleh Allah SWT. Ingat tadi ayat yang kita sebutkan, ayat yang masyhur di telinga kita, di lisan kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba meminta pertolongan. Ini ikrar kita. Harus diperhatikan ketika kita sedang sholat, kita telah mengikrarkan ya dua hal besar ini. Hanya kepadamu ya Allah hamba beribadah. Ya, ini memiliki makna yang berbeda ketika kita mengatakan kepadamu ya Allah hamba beribadah. Ya, dari redaksinya aja sudah ya kelihatan berbeda. Kalau dikatakan hanya kepadamu ya Allah hamba beribadah, dengan mengatakan kepadamu ya Allah hamba beribadah, itu sudah beda. Kalau yang pertama memiliki konsekuensi bahwa kita nggak akan melakukan ibadah kepada siapapun. Dan ibadah itu banyak ya. Ibadah itu banyak, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi ibadah ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan seterusnya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nggak akan mungkin kita sanggup ya merealisasikan, mewujudkan ikrar kita hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan kalau kita nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlu kita cari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, tadi kita jelaskan dengan melakukan hijrah secara totalitas. Jadi kalau kita tobat jangan nanggung-nanggung. Sudah totalitas. Ya, kita totalitas dalam masalah hijrah. Di akidah, di pemahaman, di amaliyah, ibadah, amaliyah harian. Ya, kita selaraskan dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan cara itu insya Allah ya kita itu akan diberi hidayah Allah SWT untuk bisa melakukan ketaatan sebagai medan atau sebagai media dan sarana untuk membersihkan hati kita. Karena hati kita akan menjadi suci ya dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Salah satunya adalah dengan mengikuti pengajian. Dengan kita mengikuti pengajian, hati kita akan mendapatkan nutrisi. Sehingga nanti akan bisa dibersihkan. Karena kita akan jadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini tauhid, ini syirik, ya dan seterusnya dengan belajar. Dan ini sebuah metode ya dalam masalah mensucikan hati atau melakukan bersih hati. Sholat juga seperti itu. Kemudian zakat juga seperti itu, haji, umroh, ya. Sebenarnya di balik itu semuanya adalah sarana-sarana untuk membersihkan hati. Makanya menjadi sebuah masalah baru ketika kita sholat, ketika kita umroh, ketika kita haji, ketika kita puasa, kita haji. Akan tapi kok hati kita tambah keruh. Nah ini berarti perlu dipertanyakan. Ibadah kita sudah betul atau bukan? Atau belum? Ya ada apa dengan haji kita? Ada apa dengan umroh kita? Kenapa justru kita malah tambah senang pamer setelah haji, setelah umroh, karena kita berasa sudah menjadi sosok penghuni surga karena sudah bisa haji, sudah bisa umroh. Nah ini berarti menunjukkan hatinya ya bermasalah, sebagaimana menunjukkan bahwa ibadah yang dia kerjakan itu ya ada masalah ketika dia itu tidak sampai bisa dan sanggup membersihkan hati. Mungkin niatnya yang keliru, mungkin amaliyahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi banyak PR sebetulnya yang harus kita benahi, yang harus kita kerjakan dalam masalah bersih hati. Nggak sesimpel yang kita bayangkan, nggak semudah yang kita anggap. Jadi melakukan bersih hati itu bukan hanya sekedar membalikkan telapak tangan, nggak semudah itu ya. Jadi banyak ya rentetannya, banyak analisanya, kemudian banyak konsekuensinya dan seterusnya. Tapi insya Allah ya apa yang kita sampaikan tidak mudah tadi bukan berarti membiarkan hati kita itu berpenyakit, bukan berarti kita itu pasrah dengan keadaan, tidak. Karena siapapun yang berusaha, Allah SWT akan beri hidayah. Man jahada fina lanahdiyahum subulana. Allah SWT berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bisa mencari hidayah, meniti jalannya Allah SWT, maka Allah akan beri petunjuk. Allah akan beri hidayah. Seperti dikatakan oleh ulama bahwa barang siapa yang dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tujuannya untuk mencari kebenaran, Allah akan beri hidayah. Sebagaimana barang siapa yang niat ikut pengajian mencari hidayah, mencari kebenaran, Allah akan beri dia. Tapi ketika kita ikut pengajian hanya iseng, hanya sekedar ikut-ikutan dan seterusnya, ya susah dia mendapatkan hidayah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini materi kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan untuk berinteraktif bersama kami baik secara langsung atau melalui nomor yang tercantum di layar kaca para pemirsa semuanya. Silakan.
Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup ya kajian kita di kesempatan sore hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Ya.